Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rem mekanis. Sebelum kita membahas rem mekanis, rem itu berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan sepeda motor. Pengetahuan dasar rem mekanis. Di sini nomor 1 ada tipe sistem rem tromol atau drum brake. Drum brake sama saja dengan rem tromol. Di sini ada tipe kabel rem atau brake cable. Pada rem tromol tipe kabel, kontrol gaya pada tuas rem disalurkan ke rem tromol melalui kabel rem. Yang selanjutnya tipe tangkai rem atau brake root. Tipe tangkai rem tromol secara umum digunakan untuk rem belakang. Kontrol gaya pada pedal rem disalurkan ke rem tromol menggunakan tangkai rem. Poin kedua, struktur rem tromol atau drum brake. Ini komponen-komponen dari rem tromol. Ada rem tromol, ada sepatu rem, ini sepatu rem, ada camshaft rem, ini camshaft rem, ada tuas camshaft rem. Terus selanjutnya, poin ketiga, ada cara kerja rem tromol atau drum brake. Poin 1, sebelum bekerja. Ada jarak antara tromol rem dengan kanvas rem atau lining. Tidak ada gesekan yang terjadi. Ya, ini muternya ini berlawanan arah jarum jam. Terus poin kedua, setengah pengereman. Sepatu rem atau brake shoe menyentuh dengan lembut tromol rem. Di sini gesekan kecil, pengereman kecil. Sepatu rem sama saja dengan brake shoe. Cara kerja rem tromol drum brake. Poin ketiga, pengereman penuh. Sepatu rem menekan penuh pada tromol rem. Terus selanjutnya gesekan besar, pengereman besar. Terus poin keempat, ada pelepasan rem. Sepatu rem kembali pada posisi semula karena tarikan pir. Tidak ada gesekan. Poin keempat itu ada tipe-tipe rem tromol atau drum brake. Poin 1, tipe leading trailing. Hanya satu cam yang digunakan untuk menekan dua sepatu kopling. Terus selanjutnya, sepatu rem yang mempunyai efek pengereman yang lebih kuat biasanya disebut leading shoe. Terus sedangkan yang lainnya disebut trailing shoe. Yang ini namanya leading shoe, yang ini namanya trailing shoe. Terus selanjutnya, prinsip kerja sepatu leading. Ketika sepatu rem leading tertekan oleh cam, gaya gesekan yang terjadi antara sepatu dan drum menghasilkan gaya pengereman yang membesar. Terus selanjutnya, saat bersamaan sepatu rem trailing ditekan melawan arah gerak putar drum sehingga efek pengeremannya kurang. Terus ada tipe sepatu dual leading. Dua buah cam digunakan untuk menekan kedua buah sepatu rem sehingga dapat bekerja seperti sepatu leading. Terus selanjutnya sehingga dapat menghasilkan gaya pengereman sekitar 1,5 kali dibandingkan dengan tipe leading dan trailing. Ini jadi tipe sepatu dual leading ini lebih besar 1,5 dibandingkan dengan leading dan trailing. Di sini ada poin 5, tromol atau drum. Permukaan luar dari hub terdapat sirip-sirip pendingin yang terbuat dari aluminium alloy untuk penyaluran panas yang baik. Pada bagian tromol terdapat alur yang berfungsi untuk menyaring debu dan air agar tidak masuk ke dalam tromol. Ini yang hub, ini ya. Ada perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2. Terus ada fading, hilangnya kemampuan pengereman. Ini terjadi ketika pengereman ini terus-menerus sehingga gesekan antara rem dan tromol itu yang berlebihan, timbulnya panas. Ini kondisinya jalan menurun kayak gini gambarnya ya. Jadi pengeremannya itu berkurang, namanya fading. Terus ada kabel rem. Ini komponen-komponen kabel rem. Ya, ada penampang dari kabel bagian dalam,
ujung kabel dari bagian dalam, terus lapisan luar, ada lapisan anti air, dan kabel dan skrup. Kabel rem terdiri dari kabel bagian yang mentransmisikan kontrol gaya pada tuas atau pedal ke pengereman, dan lapisan luar yang melindungi bagian dalam kabel untuk kelancaran dalam pengoperasian. Terus selanjutnya ada perawatan rem mekanis. Di sini poin 1, pemeriksaan dan penyetelan gerak bebas tuas atau pedal. Poin A, pemeriksaan gerak bebas tuas atau pedal. Poin B, jika di luar spesifikasi setel. Ini ada perbedaan gambarnya. Gambar yang ini biasanya rem depan, yang ini biasanya rem belakang. Terus pemeriksaan dan penyetelan gerak bebas tuas atau pedal. Periksa jika gerak bebas pada tuas rem saat gagang kemudi diarahkan ke semua arah kiri atau kanan. Terus periksa waktu penyalaan lampu rem belakang. Penyetelan gerak bebas pada rem mungkin merubah waktu penyalaan lampu rem belakang. Setelah gerak bebas disetel, maka waktu penyetelan atau penyalaan perlu untuk diperiksa dan disetel. Poin kedua ada memeriksa gesekan pada rem. Poin A, angkat roda depan atau belakang dari tanah menggunakan standar tengah. Poin B, putar roda perlahan dan periksa jika rem tidak bergesekan. Jika rem bergesekan pada suatu tempat, rotasi pada ban menjadi lambat. Poin C, tahan dan lepas tuas atau pedal rem beberapa kali. Poin D, putar roda kembali dan periksa apakah ada kondisi abnormal pada putaran roda. Poin ketiga, pemeriksaan keausan dan sepatu atau rem tromol. Periksa indikator keausan sepatu rem ketika rem sedang dipakai. Ya, ini adalah kondisi normal. Yang ini adalah kondisi yang berkurang. Jika indikator keausan sejajar dengan atau lebih dari tanda segitiga, lapisan rem sudah tipis dan sudah harus diganti. Berarti kondisi berkurang ini, brake shoe atau sepatu remnya ini harus diganti. Pembongkaran sepatu rem. Ini ada mur, ada cotter pin. Poin A, posisikan pada sepeda motor pada standar tengah. B, tarik keluar cotter pin yang tergabung dengan mur dan brake torque root. C, longgarkan mur pada brake torque root. D, melonggarkan drive chain adjusting lug nut. Drive chain adjusting bolt pada driver chain terdapat di sisi kiri dan kanan kendaraan. Lepaskan mur as roda belakang. Poin F, lepaskan brake root adjusting nut pada brake root. Poin G, lepaskan brake root dari brake camshaft lever. Poin H, lepaskan mur pada brake torque root dan lepaskan brake torque root. Tarik ke rear wheel axle dan lepaskan collar. Terus yang poin J, lepaskan drive chain adjusting puller. Poin K, lepaskan drive chain dari rear wheel sprocket. Ini ada brake camshaft lever yang ini. Ya. Ada brake torque root ini. Ada brake root, ini brake root. Ini ada mur. Ini ada brake root adjusting nut. Ini. Terus ini ada brake wheel axle. Terus adjusting chain adjusting puller atau drive chain adjusting puller ini ya. Maaf. Terus ada collar. Pembongkaran sepatu rem. Poin selanjutnya, lepaskan roda belakang dari kendaraan. Lepaskan sepatu rem asi dari roda belakang. Lepaskan sepatu rem. Terus selanjutnya poin O, lepaskan pegas sepatu rem dari sepatu rem. Lepaskan tuas camshaft rem indikator keausan sepatu rem dan camshaft rem dari plat sepatu rem. Ini ada camshaft rem, indikator keausan sepatu rem, ada tuas camshaft rem, ada plat sepatu rem. Memeriksa sepatu rem atau tromol. Di sini ada diameter tromol. Di sini ada sepatu rem atau brake shoe. Ya, di sini ukur diameternya
Di sini mengukurnya menggunakan jangka sorong. Terus ukur ketebalan sepatu rem menggunakan jangka sorong seperti ini pengukurannya. Ada 3 titik pengukurannya ya. Di gambar ini 1, 2, dan 3. Memasang sepatu rem. Poin 1, camshaft rem pada plat sepatu rem. Kedua, pasang indikator kausan sepatu rem dengan tonjolan indikator kausan sepatu rem dan sejajarkan pada tanda camshaft rem. Poin ketiga, pasang tuas camshaft rem dengan tanda pada tuas camshaft rem sejajar dengan tanda pada camshaft rem. Poin keempat, masukkan baut tuas camshaft rem dan kencangkan mur tuas camshaft rem dengan torsi spesifikasi. Lihat servis manual booknya. 5. Pasang pegas sepatu rem pada sepatu rem. Oleskan grease di angkor pin pada plat sepatu dan pasang sepatu rem pada plat sepatu rem. 7. Pasang roda belakang dan plat sepatu rem dengan urutan terbalik saat melepasnya.